Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbar al-qahhar al-aziz al-ghaffar mukawwirul laili wan nahar tadhkiratan li ulil albabi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la tada'a fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati para guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM Masjid Al-Hidayah Klaster Topas Perumahan Permata Cimanggis beserta para jamaah sekalian. Seluruhnya saja mudah-mudahan kebersamaan kita di masjid ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini di episode penghujung bulan Sya'ban ya. Sekarang kita ada di pekan terakhir bulan Sya'ban 1444 Hijriyah. Maka kalau sudah di penghujung bulan Sya'ban, bulan suci Ramadan, bulan mulia, bulan istimewa Ramadan sudah ada di ambang pintu, di hadapan mata kita. Maka sudahkah kita memiliki persiapan yang maksimal untuk bersama berada di bulan Ramadan yang istimewa? Sesuatu yang istimewa harus diistimewakan. Karena kalau sesuatu yang istimewa tidak diistimewakan, maka bagi kita tidak istimewa. Contoh, misalkan istrinya Ustadz Irfan nih, istimewa nih buat Ustadz Irfan, tapi buat Ustadz Tri biasa saja. Kan gitu rumusannya, kan gitu ya. Buat putra-putrinya Ustadz Irfan istimewa. Jadi sesuatu yang istimewa ya, kalau kita istimewakan maka kita akan merasa benar-benar istimewa, begitu. Tapi bagi orang lain yang tidak mengistimewakan itu biasa saja, kan gitu. Saya berani bilang begini, istri saya cantik, kan gitu. Ya enggak? Kenapa? Karena istri saya istimewa bagi saya. Tapi kalau saya tanyakan ke yang lain gitu, Satsugi gimana istri saya? Biasa aja, cakupan istri saya kan. Gitu ya. Artinya memang begitu. Bulan Ramadan ini bulan istimewa, harus kita istimewakan ya. Bagi umat Islam, bagi agama lain bulan Ramadan biasa saja. Atau mungkin ada yang mengaku muslim tapi bulan Ramadan dianggap biasa saja. Nah, kalau kita menganggap bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, ayo kita istimewakan. Dengan apa? Dari mulai sebelum bulan Ramadan. Bagi para pelajar, khususnya kelas 6, kelas 9, kelas 12, atau kita sebutnya kelas 3 SMP, 3 SMA, momen istimewa bagi mereka adalah ujian nasional kalau zaman dulu sebutnya. Sekarang ujian sekolah atau ujian madrasah.
Mungkin bagi anak-anak yang kelas 1, kelas 2 itu biasa saja karena mereka tidak mengalami. Tapi bagi kelas 9, kelas 12 itu hal yang istimewa. Coba kita tanya anak-anak kita yang kelas 3 SMP, kelas 3 SMA atau kelas 6 SD. Apa yang mereka lakukan? Ikut bimbel, ikut pendalaman materi, ya, belajar dengan sangat serius. Agar ketika masuk ujian nasional itu, ujian madrasah itu, ujian sekolah itu, mereka punya persiapan yang maksimal dan mengikuti apa yang harus ia ikuti dengan secara totalitas. Begitu, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana persiapan kita menghadapi bulan Ramadan nanti? Sudah siap belum lahir batin kita? Kan gitu. Ya, karena setiap tahunnya kita pasti ya merasakan bulan Ramadan, tapi tidak pasti kemudian kita menikmati benar-benar bulan Ramadan. Buktinya adalah lepas dari bulan Ramadan, apakah la'allakum tattakunnya itu kita masuk di situ? Kualitas ketakwaan kita naik atau tidak, atau standar-standar saja, atau jangan-jangan lepas bulan Ramadan malah degradasi itu, turun kualitas ketakwaannya. Ini kan bahaya. Ya bisa jadi karena memang kurang persiapan. Maka para ulama itu sering menyampaikan ada 3 persiapan diantaranya. Apa? Persiapan jasmani, fisik, supaya tidak gampang tepar nanti di bulan Ramadan isinya tidur. Ya, tidur aja. Waduh, mentang-mentang nomor shaim ibadah tidur aja. Enggak. Ya, malam-malam orang qiyamul lail, ya, dia tidur. Siangnya tidur juga karena puasa. Ya, awal bulan Ramadan masjid musola penuh. Baru lewat seminggu, ya, baru 1 pekan atau beberapa hari kemudian jadi pada sepi. Kenapa? Kurang energi. Persiapan fisik. Lalu persiapan apa lagi? Keilmuan. Bagaimana caranya nih kita ngisi bulan Ramadan? Bagaimana puasa yang baik? Dari mulai bagaimana buka puasa yang baik seperti apa? Sahurnya seperti apa? Kalau kita menganggap bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bagaimana kualitas bacaan Al-Quran kita? Apakah sudah fasih atau belum? Kalau belum fasih, yuk masih ada kesempatan belajar sama imam masjid kita ini. Mana dia imam masjid ini? Ya, banyak sekarang lembaga-lembaga tahsin, ya, untuk memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita. Gitu. Bagaimana kita akan mengisi bulan Ramadan dengan banyak-banyak sholat sunnah? Nah, rukun dan syarat sholatnya sudah oke atau belum? Gerakannya sudah oke atau belum? Bacaannya sudah pas atau belum? Banyak guru-guru kita yang paham tentang itu, atau bisa membeli buku-buku yang terkait dengan hal-hal tersebut dan lain-lain, sehingga amaliyah Ramadan, amal ibadah kita di bulan Ramadan itu berkualitas. Begitu, tidak sekedar puasa, kan gitu. Dan juga yang ketiga adalah persiapan batiniah, ya, ruhiyah. Jangan sampai puasa sekedar puasa. Karena kan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu membagi bagaimana kualitas puasanya orang awam, puasanya orang khusus. Ada yang puasanya khususul khusus, yang spesial, seperti puasanya para nabi dan rasul. Ya kita meminimal puasanya jangan puasa yang awam, kan gitu, yang sekedar menahan lapar dan dahaga. Dan Rasulullah sudah mengingatkan tuh, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'ats. Rubba shaimin, betapa banyak atau hampir-hampir saja ada orang puasa kagak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena mungkin persiapan rohiyahnya nggak pas, kurang oke. Ya. Sehingga
puasanya tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin puasanya karena malu dengan istrinya atau dengan anaknya. Wah, anak saya aja puasa, masa saya nggak puasa? Itu kan puasanya orang awam. Ya. Oh, entar soal kalau nggak puasa entar diledekin ya sama tetangga gitu. Di kantor ketahuan nggak puasa, wah malu saya. Puasanya orang awam. Tapi kalau udah min ahlil masjid, wajah-wajah surga seperti antum semua ini ya, naik puasa derajatnya. Jangan puasa orang awam. Kalau anak-anak kecil naik SD ya boleh puasanya, yang penting puasa, dia latihan kan gitu ya. Tapi kalau buat kita naiklah sedikit ya, puasa orang yang memang memiliki kalau dalam bahasa Rasulullah SAW itu imanan wahtisaban ya, baru kemudian hufirolahu, baru diampuni dosa-dosanya, mendapatkan rahmah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perlindungan itqun minan nar, dari panasnya api neraka. Itu yang puasa ya, imanan wahtisaban. Mudah-mudahan nih ya, ini sebagai muqaddimah karena pekan depan sudah Ramadan. Di sini mazhabnya Rabu apa Kamis nih? Apa Selasa? Ya, yang jelas kalau yang Senin enggak ya, enggak mungkin. Ya, kapanpun nanti Ramadan ya, kita tunggu keputusan yang disampaikan oleh para alim ulama. Ya, mudah-mudahan kita benar-benar bisa berkualitas di bulan Ramadan, insya Allah. Dan saya juga mencoba untuk bikin program baru di bulan Ramadan. Kalau dulu-dulu habis tugas kultum atau imam tarawih, paling 5 menit 10 menit pamit balik ke pesantren. Tapi program tahun ini insya Allah ya, kalau tidak ada halangan, setiap kali saya habis jadwal kultum atau imam tarawih, saya akan sempatkan ya paling tidak setengah jam atau 1 jam itikaf dulu di masjid. Nah, itu kita bikin program gitu Pak, inovasi bulan tahun ini gimana ya. Ngapain ya? Itikaf mengamalkan ilmu tentang tilawah Al-Quran. Saya rencananya mau buka talaki musafahah ya. Jadi selesai saya tugas imam tarawih atau kultum di beberapa masjid, saya duduk, saya ngikutin apa yang disampaikan oleh guru saya tuh. Duduk saja di pojok, di depan atau di samping. Nanti kalau ada jamaah yang ingin ditalaki musafahah tilawah Al-Qur'annya, surah-surah pendek, silahkan. Bukannya ngetes bener atau salahnya, bukan. Bukan, tapi memang kadang-kadang saya juga gitu. Saya dari kecil sudah ngaji Quran tajwid sama Buya dari mulai belum sekolah, sama ayah saya, sama ibu saya itu. Tapi ketika bertemu dengan yang lain masih aja dibenerin, wah masih salah. Sudah, oke. Ketemu lagi sama guru yang lain masih aja dibenerin, ternyata masih belum fasih. Sampai bertahun ketemu sama kiai-kiai yang lain yang memang punya sanad tilawah Al-Qur'annya, sudah fasih dan lain-lain. Ketemu masih saja ada yang diperbaiki. Terakhir kemarin selama 5 hari dari Senin sampai Selasa ikut daurah Quran internasional bersama ulama-ulama dari Mesir. Ternyata memang perlu terus kita belajar Al-Quran. Maka wajar Rasulullah bilang apa? Sabda Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi belajar dan mengajarkan Al-Quran. Saya ingin ngamalin hadis ini ya. Kenapa disuruh belajar terus Al-Quran? Ternyata semakin sering kita belajar Quran, makin merasa bodoh kita dengan ilmu Al-Quran. Nah, jadi yang merasa cukup dengan ilmu Al-Quran mungkin karena ngopinya kurang jauh ya. Jadi niatan saya begitu. Jadi mudah-mudahan kita nih semua sudah punya program.
Nanti Ramadan besok apa yang spesial nih dibanding Ramadan yang sebelumnya. Dimantapkan dari sekarang. Anggap saja Ramadan nanti adalah Ramadan terakhir buat kita gitu. Kita nggak tahu nih besok juga kita ngerasain Ramadan atau enggak juga kita nggak tahu. Ya, kalau memang Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa berada di bulan Ramadan yang mulia di 1444 Hijriah ini, ayo kita bikin konsep. Tanggal sekian kita isi dengan apa, tanggal sekian kita ngisi dengan apa, jam sekian kita ngisi dengan apa, sehingga punya konsep, ya, punya agenda, dan semoga amal ibadah kita, amal soleh kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita sambung ngaji kitab Riyadhus Shalihin ini dengan syarah kitab Dalilul Falihin untuk bab 48 ya. Ini belum saya rubah, masih file yang lama nih. 48. Mari sama-sama kita awali dengan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan para alim ulama, guru-guru kita yang menjadi wasilah keberadaan kita di masjid ini, penyusun kitab Riyadhus Shalihin, penyusun kitab Dalilul Falihin, guru saya Abu Yaqil Haji Abdullah Yaqub yang dulu mengajarkan kitab ini, yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dalam alam barzahnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Guru-guru kita yang sudah tiada, yang masih ada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang mengaji, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barakah dan manfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Bab at-tahdhir min idza'is salihin wad-du'afah wal masakin. Bab tentang ancaman atau peringatan yang keras, ya, tahdzir itu. Atas apa? Atas al-idza. Idza itu menyakiti. Ya, menyakiti itu bisa verbal, non verbal, bisa fisik ataupun lisan dan lain-lain. Menyakiti siapa? As-salihin, orang-orang salih, wad-du'afah atau du'afa, orang-orang dhaif yang lemah, wal masakin, dan orang-orang miskin. Nah, di dalam syarahnya kitab Dalilul Falihin dikatakan yahtamilu ayyuradu bihil ma'na al-'am ay al-muslimin. Maknanya juga bisa umum dan bisa khusus. Meskipun dalam bab ini kitab Riyadhus Shalihin, Syekh Imam An-Nawawi mengatakan as-salihin, tapi dalam kitab syarahnya dikatakan bisa lebih umum, tidak hanya orang-orang salih, tapi orang-orang muslim secara lebih luas, muslimin. Kama hamala alaihi al-walad salih fi qawlihi idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin. Sebagaimana dalam sebuah hadis kan yang masyhur, gimana? Idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Itu kan ada salah satunya apa? Awwaladun salih yad'ulah. Awwaladun salih yad'ulah. Apakah hanya doa orang salih, anak salih yang diterima oleh Allah? Ayo, kan enggak? Ya enggak? Lah, kalau misalkan ada anak yang belum saleh, terus doanya buat orang tua nggak diterima gitu, kan enggak? Jadi makna orang saleh itu adalah bisa dipersempit, memang benar harus orang saleh, tapi ada juga ulama yang mengatakan lebih luas, maksudnya doanya orang
muslim. Dalam hal ini tidak hanya orang solih yang harus kita jaga. Jangan sampai kemudian tadi Ustaz Irfan bilang membuli atau menyakiti, baik secara fisik ataupun non fisik. Tapi juga kaum muslimin secara umum. Nah, ini kata syarahnya dalam kitab Dalilul Falihin. Ya, begitu. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa yuradu bihil ma'nal khas, maksudnya memang khusus untuk orang salih, begitu. Ancaman ini adalah untuk bagi siapa yang menyakiti orang salih, bukan muslim secara umum. Wa du'afa jamak dhaif, ya. Du'afa atau du'afa itu sama, jamak dari kalimat dhaif, orang lemah. Wal masakin al murad minhu ma yashmalul fuqara, termasuk di dalamnya orang fakir, miskin. Nah, artinya kita coba akan bahas di sini hal-hal yang kemudian perlu menjadi perhatian bagi kita. Jangan sampai kemudian kita melukai perasaan ataupun fisik dari orang-orang yang tadi disebutkan, karena akan bahaya baik di dunia ataupun di akhirat. Dulu sempat pernah ramai itu, apa itu, banyaklah ya. Ketika ada ustadz, ada kiai, ada habib yang kemudian ada istilah-istilah yang berkembang, kriminalisasi dan lain-lain. Nah, ini kan bahaya sekali jika kemudian di sana tidak terbukti kesalahannya dan lain-lain. Nah, ini nih ya, sudah diingatkan oleh para alim ulama ya, mengutip dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama dalam firman Allah surah Al-Ahzab ayat 58. Wa qala Allah ta'ala walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminah tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Kalau Allah sudah ancam seperti ini, berarti dosanya besar, bahayanya besar, dampaknya luas. Ini kalau kita baca tafsirnya, maksud bi ghairi maktasabu bi ghairi jinayah istahaqqu biha. Di luar kalau memang orang muslim dan mukmin ini melakukan sebuah kesalahan, ya, jinayah itu kriminal, ya, tindak pidana. Kalau ada muslim, ada mukmin melakukan tindak pidana, nah, maka dia boleh untuk kemudian mendapatkan sanksi seperti apa? Pencuri dia apa itu? Dipotong tangannya meskipun dia mukminah. Kalau berzina dicambuk. Ya, kalau membunuh dihukum mati. Nah, itu kan menyakiti sebenarnya. Maka di luar konteks itu, kalau dia tidak salah nggak boleh disakiti. Ini maksudnya begitu. Bi ghairi maktasabu. Kalau dia tidak salah tidak boleh disakiti. Bahkan kalaupun memang benar-benar dia bersalah, maka harus hati-hati dalam hal begitu. Jangan sampai berlebihan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ustadz lalu salah bicara dalam penafsiran ayat Al-Qur'an. Sampai kemudian saya anggap sudah mulai berlebihan umat Islam ini reaksinya.
mungkin dia tidak sengaja, atau apa istilahnya, keselio lidah. Maka hati-hati kita itu. Hanya kesalahan sedikit saja lalu berlebihan responnya kita. Nah, ini hati-hati. Ya. Karena ini akan mengundang sesuatu yang dampaknya membahayakan, ya. Begitu, mengundang datangnya dosa, mengundang datangnya ya murka Allah dan lain-lain. Nah, ini hati-hati. Bahkan dalam kitab ini dikatakan sebab turunnya ayat ini, para alim ulama berbeda pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan qila innaha nazalat fil munafiqin yu'dzuna aliyan radhiyallahu an. Di masa ketika Sayyidina Ali itu dihina oleh orang-orang munafik, dilecehkan oleh orang-orang munafik, ya. Wakila fi ahlil ifki, ada juga ulama yang mengatakan ayat ini turun berkaitan dengan hadisul ifki, ya. Ketika istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam difitnah selingkuh. Masih ingat gak tuh ceritanya tuh? Istri Rasulullah difitnah selingkuh, padahal istri Rasulullah ini wanita baik-baik, tapi difitnah selingkuh hanya gara-gara ketinggalan rombongan. Lalu kemudian ada sahabat yang ngawal, istilahnya ada sahabat yang ngawal, pas kebetulan ngawal cuman sendirian. Muncullah kemudian orang-orang munafik, orang-orang kafir bikin hoax, ya, bikin apa? Hoax. Ini istri Rasulullah selingkuh nih. Buktinya tuh dia lagi berduaan. Kalau zaman sekarang mungkin dipoto di video. Padahal niat sahabat ini benar-benar menjaga istri Rasulullah jangan sampai sendirian gitu. Dia temenin, ya. Ini macam-macam. Sekarang banyak yang begitu. Ya, ada orang-orang saleh lalu kemudian dibuat hoax, ya, untuk menjatuhkan kredibilitasnya. Ya. Mungkin karena faktor-faktor tertentu, ya, ada unsur politisnya dan lain-lain. Ini kita harus hati-hati tuh, bahaya banget tuh, ya. Baik. Wa qala ta'ala fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Begitupun dalam ayat Al-Qur'an yang lain. Kalau yang tadi terkait dengan orang-orang muslim mukmin secara umum, kalau di ayat ini berkaitan dengan larangan bagi kita untuk berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Fa ammal yatima fala taqhar. Oleh karena itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang-orang yang minta-minta janganlah kamu menghardiknya. Pak, kami itu baik di panti rumah harapan pimpinan abang saya ataupun di Pondok Pesantren Darussalam itu tidak sedikit anak-anak yatim. Dan tidak sedikit di antara anak yatim itu sikapnya, karena dia masih anak-anak, ya, sikapnya itu lebih keras dibanding anak-anak yang masih ada bapak ibunya. Kalau bahasa ini menjengkelkan gitu, ya, menguji iman, betul, menguji kesabaran, benar-benar menguji kesabaran. Saya bilang wajar, saya bilang ke pengasuh-pengasuh, ya, ke guru-guru, wajar kalau orang bapak ibunya masih ada, lalu anaknya normal nurut, wajar, karena dia mendapatkan perhatian penuh dari bapak ibunya. Tapi kalau anak yatim, piatu, rada tengil dikit, wajar juga. Kenapa? Karena dia sudah ditinggal sejak kecil oleh ayah dan atau ibunya, atau dua-duanya. Berarti dia lagi caper sama kita, sama kayak anak kita kan, ya. Anaknya Pak Irfan ketemu saya mungkin salim, senyum, cuma mau bapaknya sendiri. Iya kan, begitu. Jadi karena anak-anak ini sudah tidak punya bapak, maka dia menganggap saya bapaknya, kita bapaknya. Maka ya kayak gitu kelakuannya, menguji kesabaran luar biasa. Ya.
Ya anak-anak yang broken home dan lain-lain sering bikin ulah di pesantren. Saya bilang tuh ke guru-guru, udahlah anggap saja dia anak spesial, sudah gitu saja. Makin sabar kita makin besar pahala ngasuh kita. Memang begitu Pak, ujiannya begitu. Maka banyak lembaga-lembaga yatim duafa itu harus kita bantu tuh, banyak nih di sekitar kita di Depok. Kenapa? Memang berbeda, mengasuhnya berbeda. Sudah kasarnya gini, sudah gratis, sudah rada tengil anaknya dan lain-lain. Maka wah, ada hanya orang-orang spesial yang mampu untuk membina anak-anak yang spesial seperti itu. Maka kita beruntung di sekitar kita masih banyak orang-orang yang peduli dengan orang-orang yang seperti itu, anak-anak yang kurang beruntung begitu. Dan ini Allah sudah mengingatkan, jangan semena-mena sama anak-anak yatim. Orang-orang yang minta, orang-orang yang duafa, orang-orang yang tidak mampu, yang di pinggir jalan, jangan kita menghinanya. Kalau mau ngasih, kasih. Kadang lampu merah tuh banyak tuh, tek-tek pintu. Ya, kita nunduk. Kalau nggak ada uang kecil, padahal uang besar kan ada, kan nggak harus uang kecil, gitu, ya. Tapi secara aturan memang dilarang ya, dia secara aturan itu nggak boleh ngasih ke orang-orang minta-minta di lampu merah, karena nanti jadi pelanggaran sebenarnya. Agar mereka tidak menjadikan itu sebagai profesi, maka minimal jangan menghardik, ya, ketok-ketok pintu, ya, atau nggak ketok-ketok pintu tapi begini terus kemudian kita omelin, nggak usah. Ya sopan saja, kalau tidak mau memberi ya sopan begitu. Ya ini sudah diingatkan dan ini sudah kita sering bahas itu. Adapun hadis-hadisnya juga sebagian besar juga sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya. Di antaranya hadis yang pertama dalam bab sebelumnya, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Ya. Ini hadis qudsi ya. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku memberitahukan padanya bahwa ia kuperangi. Kita nggak tahu Pak, waliullah ini siapa, kekasih Allah di masa sekarang ini siapa. Maka hati-hati. Ya. Saya itu kadang sangat menghormati santri dan guru, patokannya adalah yang saya anggap waliullah gitu ya. Nih, atau minimal bakat waliullah. Patokannya adalah di sebelum subuh, Pak. Kalau ada santri atau guru konsisten bangun selalu sebelum subuh, sebelum dibangunin, saya bilang ini bakat waliullah, ini bakat waliullah, bakat jadi kekasih Allah. Biasanya anak-anak yang kayak gini atau guru-guru yang kayak gini, ini saya kasih perhatian lahir batin bahasa gini. Lahiriahnya kalau dia secara langsung, kalau secara batin ya kita doain terus, ini benar-benar mudah-mudahan istiqomah. Karena kalau bangun subuh dibangunin itu biasa, tapi kalau jam 3:30 dia sudah bangun sendiri, dia sudah mandi sunnah, dia sudah sholat sunnah tanpa dibangunin, lalu tilawah Al-Quran, iktikaf, dia nggak tidur lagi. Wah ini jarang-jarang Pak, di pesantren pun jarang-jarang kayak begitu. Ya, jarang-jarang. Rata-rata adalah bangunnya kalau dibangunin, itu udah standar. Kalau dibangunin nggak dibangunin kebangetan amat kan gitu. Maka saya tuh tadi dia sebelum kesini ya memastikan dulu anak santri guru sudah bangun. Ya 5 menit atau 10 menit sebelum azan baru berangkat. Sudah memastikan semuanya bangun baru kesini. Itu standar itu. Ya. Maka kalau kita melihat ada orang tanda-tanda kesolehannya itu baik, orang-orang di sekitar kita, ini harus hati-hati. Jangan-jangan dia kekasih Allah. Dan dalam hadis qudsi dikatakan, barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku memberitahukan padanya bahwa ia kuperangi. Kalau jadi musuh Allah kan repot kita, repot, ya, nggak punya kekuatan apapun kita untuk bisa menandingi kemahabesaran Allah. Atau dalam hadis yang sebelumnya kita sudah bahas,
adalah hadis Sa'id bin Abi Waqqas, ya, terkait bersikap lemah lembut kepada anak yatim. Dulu kita pernah bahas itu. Lalu juga ada hadis, ya, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakrin la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbaka. Rasulullah nih yang menyampaikan, bukan saya nih. Wahai Abu Bakar, nasihati Abu Bakar, jikalau engkau sampai membuat kemarahan kepada mereka, bikin mereka jengkel, bikin mereka marah, maka engkau juga membuat kemarahan pada Tuhanmu. Wah, bikin marah Allah, mengundang bencana kita ini, mengundang murka Allah. Jangan main-main sama orang saleh, jangan main-main dengan orang anak-anak yatim, jangan main-main dengan orang-orang yang lemah. Karena ketika orang yang lemah dizalimi, dia berdoa, tuh tembus ke langit, kan kacau tuh. Anak yatim yang baik dizalimi, doa ke Allah, wah, repot kita. Para nabi dan rasul itu diuji oleh Allah sedemikian rupa, masih sabar. Orang-orang saleh begitu, sahabat-sahabat Nabi diuji oleh Allah, sabar. Tapi ada juga para nabi dan rasul atau orang-orang saleh yang kemudian berdoa ke Allah. Ya Allah, nih kayaknya udah pada kagak beres nih kalau bahasa kita. Kalau orang saleh sudah doa begitu ke Allah, udah blek. Nabi Nuh kan doanya gitu. Nabi Lut kan doanya gitu. Ya, ini kalau didiemin nih bisa kacau nih orang-orang nih, orang-orang kafir makin kurang ajar nih, ya kalau bahasa kita gitu. Udahlah, binasakan saja ya Allah, gitu. Waduh, kacau. Kekasih Allah sudah berdoa, ya udah. Maka hati-hati kita nih, kalau sampai didoain yang buruk dari orang-orang yang tiga tadi itu. Ada hadis yang terakhir nih, dari Wa'an Jundub, ada yang bacanya Jundab, tapi kalau dalam kitab ini dikatakan bidommil jim wa fathid dal, berarti dalnya kasrah, wa fathah, berarti Jundab, ya. Kadang-kadang kalau kita baca arti atau yang Latin ditulisnya Jundub, tapi kalau dalam kitab ini harusnya bi fathid dal dengan Jundab. Bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla salata subhi. Nah ini nih, mudah-mudahan nih kita nih. Barang siapa yang salat subuh, fahuwa fi zimmatillah, maka ia ada dalam tanggungan Allah. Falayat lubannakumullahu min zimmatihi bisyai'in, maka janganlah sampai Allah itu menuntut kepadamu semua dengan sesuatu dari tanggungannya. Ya. Maksudnya apa? Jangan sampai kita ninggalin sholat subuh. Kenapa? Kalau sampai kita meninggalkan sholat subuh, maka pertanggungan Allah udah lepas tangan tuh, gitu istilahnya. Allah sudah lepas tangan terkait dengan keamanan dan lain-lain, gitu. Ya. Fa innahu man yatlubuhu min zimmatihi bi syai'in yudrikhu thumma yakubbuhu ala wajhihi fi nari jahannam. Oh, serem banget ini kalau udah diancam neraka jahanam. Sebab sesungguhnya barang siapa yang dituntut oleh Allah dari sesuatu tanggungannya, tentu akan dicampainya. Artinya nggak akan mungkin lepas tuh. Kalau Allah udah cengkram nggak bakal lepas. Maka kemudian Allah akan melemparkannya atas mukanya dalam neraka jahanam. Artinya gitu, Pak. Tadi saya bilang ukuran anak santri, ukuran guru bagi saya yang jadi kekasih Allah itu gimana? Yang tadi bangunnya tanpa dibangunin. Kenapa? Kelihatan ikhlasnya. Jadi bapak-bapak nih yang di hadapan saya, yang saya bilang selalu wajah-wajah ahli surga, bukan tanpa alasan saya nyebut itu. Kenapa?
Bapak ada yang maksa nggak berangkat ke masjid nih? Ada yang maksa nggak? Rata-rata kan nggak ada yang maksa kan? Iya kan? Masa iya dipaksa sama istri? Ya, yang ada malah kita yang bangunin istri kan? Nah, kita bangun. Lillahi ta'ala, saya mau ke masjid karena Allah. Kalau kita udah kayak gitu tuh, nih dapat nih apa? Penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ditanggung keamanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanggung keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita nggak bakal celaka. Mungkin ada orang yang mencelakakan kita, tapi orang yang mencelakakan orang-orang yang menjaga salat subuhnya, pejuang-pejuang subuh yang ikhlas datang ke masjid, bukan menuntut yang lain karena Allah Subhanahu wa taala saja niatannya, maka dia akan dalam penjagaan Allah. Artinya, kalau misalkan dalam sehari ini ada orang yang mencelakakan kita, orang itu nggak akan lepas dari Allah. Paham Pak? Masya Allah. Tinggal kita lihat ini subuhnya kita karena apa? Itu problemnya. Ya, kita sholat subuh karena apa? Karena malu. Saya kan pengurus UKM, mau jaga ke masjid, tadi tegur lagi masjid. Gitu ya. Ahli pengajian dicariin, mana nih, Satsugi, mana nih? Itu. Atau karena tetangga, aduh, tetangga saya ke masjid nih, masa saya kagak, malu lah. Ntar lagi pas ngopi nggak ada lagi dicariin. Ini kemana si Anu nih kagak sholat gitu. Atau yang anak-anak nih, ya, karena takut sama orang tuanya, masjid sono, kalau enggak siram nih, ya, gitu. Kan banyak motivasi keberadaan kita di masjid Pak. Banyak motivasi, banyak tujuan. Yaitu sah-sah saja. Masih mending, saya pernah ditanya, Ustadz, apa hukumnya santri sholat kepaksa ke masjid karena takut diomelin Ustadz? Wah, itu masih mending dia mau ke masjid daripada tidak ke masjid. Itu namanya latihan ikhlas, latihan istiqomah, begitu. Ya, ikhlas dan istiqomah itu kan perlu dilatih dan perlu dibiasakan. Nanti lama-lama kalau sudah merasa nikmat dengan sholat subuh, maka bangun sendiri tanpa dibangunin, kan gitu harapannya. Nah, kalau bapak-bapak nih sudah bangun tanpa dipaksa, ikhlas karena Allah, Masya Allah, dalam tanggungan Allah. Pak nih yang punya motor, punya mobil, ada asuransi kan ya? Ada asuransi. Apakah dengan asuransi itu menjamin kita tidak terjadi kecelakaan di jalan? Yang namanya asuransi itu bukan menjamin kita nggak celaka. Tapi kalau kita celaka, ada asuransi kan gitu gambarannya kalau dunia. Kita di jalan pelan-pelan banget, tabrak orang, hancur tuh motor misalkan. Karena di asuransi, maka dibenerin. Ya, kita udah jaga diri, sakit. Karena kita punya asuransi BPJS misalkan, ya, masuk ke rumah sakit sudah ditanggung biayanya. Ini yang ngasih asuransi Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada yang macem-macem nih sama kekasih Allah, antum nih insyaallah kekasih Allah nih, amin. Ada yang macem-macem sama antum, wah, langsung tuh ditangkap itu. Gitu. Kita punya backing pengawal misalkan, nah ya, dari anggota TNI atau anggota Polri misalkan. Kita lagi jalan, diganggu orang, langsung kan turun tangan, wah, macam itu ya. Gitu. Pas pampres misalkan kan gitu. Ingat, ini yang menanggung adalah Allah yang maha besar, yang maha kuasa. Wah. Tapi jangan mentang-mentang juga Pak. Jangan mentang-mentang. Ya, misalkan nih mentang-mentang punya pengawal TNI, Polri, terus kita belagu gitu. Apa lu? Ayo, berani lu sama gua. Enggak gitu juga. Ya, atau kita sudah punya kendaraan di asuransi terus kita tabrak-tabrakin. Ya enggak juga. Bisa enggak berlaku asuransinya. Karena kesengajaan.
Jadi jangan mentang-mentang habis sholat subuh nih, wes habis sholat subuh, ya nantangin preman, misalkan, apa lo berani sama gua? Oh yo lo, gua bisa subuh nih, ya nggak gitu juga, ya. Jadi masyaallah muslimin rahimakumullah, kita beruntung nih, ya. Pagi ini Allah kasih petunjuk buat kita untuk sholat subuh. Mudah-mudahan nih kita masuk jadi bagian dalam hadis ini. Ya, man shalla salatas subh, barang siapa yang salat subuh, fahuwa fi zimmatillah, maka ia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Amin ya rabbal. Saat apa namanya? Syuruknya jam berapa nih? Pas, oke, kita masih ada waktu 5 atau 10 menit ya, biar nggak langsung sunrise ya. Karena bahasa syuruk harus hati-hati tuh. Ternyata bukan syuruk, dan justru malah sunrise ya. Terbit, pas baru banget terbitnya, justru pas baru banget terbit itu justru malah jangan sholat. Ya baca sekitar 50 ayat Al-Quran, berarti sekitar 5 atau 10 menit. Ya kalau kita tutup sekarang terus kemudian kita sholat sunnah, justru malah nggak boleh sebenarnya. Justru nggak malah boleh gitu. Jangan, itu waktu yang al-manhi anhu, ya waktu yang dilarang-larang untuk sholat. Oke, silakan, mungkin ada pertanyaan dan lain-lain. Nyari waktu aman saja kita. Padahal kalau Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Antum lagi bawa mobil, lagi bawa motor, dasar angkot berhenti sembarangan. Iya. Ya itu memang Pak. Jadi gini, itu kan manusia itu punya sifat dasar manusia. Nah, untuk mengendalikan sifat manusia itu, maka kita perlu ibadah. Saya sering bicara di beberapa tempat. Ada adab, ada akhlak. Adab lahir dari ilmu pengetahuan, akhlak lahir dari kualitas ibadah. Jadi kalau cara makan yang baik, cara jalan yang baik itu bisa kita pelajari, itu namanya adab. Tapi akhlak nggak bisa, Pak. Nggak bisa hanya sekedar dipelajari. Akhlak itu lahir dari proses kualitas ibadah yang baik. Contoh, untuk mencegah agar lisan kita nggak gampang untuk mencela orang lain, angkot berhenti sembarangan, supaya mengerem itu misalkan, dengan sholat yang berkualitas. Kenapa? Sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, itu kan bagian dari fahisyah. Begitu Pak. Jadi bagaimana ini hukumnya mencela yang seperti itu? Ya memang tidak baik, mencela itu bagaimanapun tidak baik, kecuali celaan-celaan yang memang ada dasarnya, seperti celaan terhadap Abu Lahab, tabbat yada abi lahabiu wa tabb. Itu kan memang celaan yang ada dasarnya untuk menjadi pelajaran bagi umat manusia. Nah, artinya begini Pak, bagaimana agar kita konsisten untuk bisa menjaga diri agar tidak menghinakan orang lain, membuli orang lain, ya. Apalagi orang-orang itu adalah orang-orang yang lemah, yang tidak mampu, atau yatim, atau orang-orang saleh. Maka kita perbaiki kualitas ibadah kita. Karena semakin baik kualitas ibadah, itu akan mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang lain? Fadal. Keluar dari tema ini mengenai wakaf, hukum wakaf. Kadang-kadang kita kan sering mengatakan wakaf gitu ya. Ada wakaf yang terbaru adalah pengadaan karpet, sebelumnya pengadaan barang-barang lainnya gitu. Misalkan ada kelebihan dana maupun kalau karpet dari kelebihan karpet
apakah hukumnya itu bisa kita manfaatkan untuk kegiatan lain atau kita donasikan ke yang lain? Bagaimana secara hukum fikihnya? Oh iya. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, ini memang ada permasalahan yang ada di sekitar kita, sering membuka lowongan wakaf. Wakaf perluasan tanah masjid misalkan. Orang banyak yang berminat. Ternyata ketutup bahkan lebih. Ini orang sudah niatnya untuk wakaf perluasan masjid, tapi tanahnya udah kebeli semua. Nah, ini bagaimana? Termasuk kayak tadi kasus yang ini. Ya. Waduh, kita buka peluang wakaf karpet. Karena warga klaster Topas ini orang-orang baik semua. Berlimpah. Melebihi kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk pembelian karpet. Maka dana wakaf ini kemana? Kan gitu ya tanyanya. Dana wakaf ini kemana? Nah, hal-hal yang seperti ini kemudian bisa diambil kesepakatan bersama. Wabil khusus kepada orang yang sudah mendapatkan amanah mengelola dana wakaf tersebut. Ya, kita berdiskusi di sini di pengurus DKM karena karpetnya sudah cukup. Apa yang kira-kira bisa dana ini menjadi wakaf yang lain? Misalkan Al-Quran. Yang penting jenisnya adalah wakaf, bukan untuk konsumtif. Wakaf itu kan tidak boleh yang konsumtif. Misalkan dana wakaf kemudian ya kita buat makan-makan sajalah panitia misalnya. Ini nggak boleh. Tidak boleh. Maka dicari bentuk yang lain yang punya nilai wakaf. Begitu. Atau belikan karpet wakaf untuk masjid yang lain, itu pun bisa. Yang penting adalah niatnya untuk wakaf. Karena tidak mungkin kemudian kita kembalikan. Ini karena wakafnya karpet sudah selesai. Tadi yang terakhir ngasih wakaf karpet siapa tuh? Nih, buat ente dah. Udah, ente telat sih ngasihnya. Nggak boleh gitu, Pak. Nggak boleh. Ya, tetap kita terima karena dia sudah niatnya sudah sampai. Ya, meskipun kemudian tidak dibelikan untuk karpet Masjid Al-Hidayah, tapi bisa untuk karpet masjid yang lain atau kebutuhan wakaf lain yang ada di masjid ini, gitu ya Pak ya. Yang penting berdasarkan kesepakatan bersama. Dan inilah yang kemudian menjadi dilema ya di badan wakaf yang ada di negeri kita. Ya, ada niatnya wakaf ini, tapi kemudian hal yang dikejar ini sudah selesai dan lain-lain lah. Ya, itu sudah memang ada dalam lembaga-lembaga wakaf permasalahan seperti ini. Gitu saja. Ya. Yang penting kalau niatnya wakaf, tujuannya harus jadi wakaf. Sama dengan maaf nih, nanti kan biasanya masjid-masjid nerima zakat fitrah nih ya. Ya. Nah, ini harus hati-hati tuh. Dia niatnya ingat zakat fitrah. Jangan dicampur dengan infak dan sedekah, karena ini beda ranah. Atau ada lagi yang bayar zakat profesi. Ini beda lagi. Jangan dicampur aduk, Pak. Jangan dicampur aduk. Ya, ada zakat penghasilan misalkan, atau zakat yang lain-lain. Ada pos zakat fitrah, ada pos zakat secara umum, ada pos infak dan sedekah. Gak boleh dicampur, Pak, dijadiin satu, gak boleh, karena peruntukannya beda. Zakat fitrah ya zakat fitrah. Ya, jangan kemudian dari zakat fitrah buat beli cat masjid, nggak boleh. Gitu. Nah, karena asnafnya akan beda peruntukan secara yang asnafnya itu kan ada asnaf asamaniyah. Tapi kalau zakat fitrah itu maksudnya ada yang lebih diutamakan untuk zakat fitrah. Tapi kalau yang zakat secara umum ini kan beda lagi. Asnaf asamaniyah berhak, tidak dipilah-pilih gitu. Jadi memang beda. Yang wakaf ya wakaf. Jangan mentang-mentang bendaharanya satu dijadiin satu.
Udah nih kita punya dana masjid, dari mana? Pokoknya ya dana masjid lah, nggak bisa. Karena harus sesuai dengan niat dari yang menyampaikan. Gitu Ustaz ya. Baik, gimana? Cukup dulu ya, karena sudah masuk waktu syuruk, kita cukupkan untuk kajian pagi ini. Saya secara pribadi mohon maaf jika dalam kebersamaan di masjid ini ada khilafan, ada kesalahan. Saya mohon maaf ya karena memang bulan Ramadan ini harus kita isi dengan kelapangan hati. Kalau masih ada dendam dengan tetangga, kesel dengan seseorang, ini harus kita lepas dulu Pak. Lepas dulu. Maka saya kalau ngisi manasik umroh itu sebelum berangkat jamaah, selalu yang paling lama bukan manasik umrohnya, tapi manasik manasik batinnya itu. Jadi kalau dikasih waktu 2 jam untuk manasik umrohnya paling setengah jam selesai. Yang lama itu manasik batin. Kenapa? Banyak orang yang beribadah tapi batinnya nggak siap, sehingga pulang umroh nggak ada perubahan dalam dirinya. Sebelum umroh malas sholat, balik umroh malah makin malas ya, kayak gitu. Jadi manasik batin ya kita gitu. Coba kita sama-sama introspeksi diri kita, masih punya dendam, masih punya iri, masih punya dengki, atau masih punya penyakit-penyakit lain hati, ya kita buang jauh-jauh. Jangan sampai kemudian di masuk Ramadan masih ada tuh yang kayak gitu-gitu, yang bikin kita jadi nggak fokus di bulan Ramadan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, dan semoga Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Semoga Allah senantiasa memberi petunjuk terbaik untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, kita tutup sama-sama dengan mengucap istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih taubatan nasuha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.